Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa kembali di hari keempat program Taku, Tanya ke Ustazah, yang merupakan program baru selama bulan Ramadan. Alhamdulillah. Baik, saya akan membacakan pertanyaan di hari keempat program Taku ini yang datangnya dari Ananda Pramesti yang berdomisili di Belanda. Ananda Pramesti ini adalah putri dari Mbak Wuri. Beliau koordinator kajian tafsir Baituna Jannatuna, yang juga alhamdulillah sudah berkolaborasi dengan 8 komunitas muslimah lainnya seperti halnya Karimah. Karimah adalah kajian rutin fikih muslimah. Ibarat pepatah, buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Usia Ananda boleh ABG, tapi dengan bertanya ini menandakan Ananda memperhatikan kesohihan ibadahnya, sama seperti bundanya, Masya Allah. Kita doakan semoga Ananda istiqomah selalu dalam perlindungan Allah. Allah berkahkan ilmu dan keluarganya, begitu pula dengan kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya adalah, Ustazah, kalau lagi puasa terus ada perawatan ke dokter gigi, yaitu disemprot-semprot dengan air, puasanya batal nggak? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Akhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wajar saja bila ada yang menanyakan ini, dan memang hal ini cukup sering ditanyakan dalam beberapa kajian fikih puasa yang kebetulan saya sebagai pengajarnya atau sebagai narasumbernya. Karena memang perawatan atau pengobatan ke dokter gigi sudah pasti berhubungan dengan mulut, ya, seperti membilas atau membersihkan gigi, mencabut gigi, bahkan menyuntik anestesi dan lain-lain. Seperti yang ditanyakan Ananda Pramesti, disemprot dengan air. Tentu airnya harus masuk ke dalam mulut, ya, karena gigi letaknya di mulut. Terus batalkah puasanya? Alhamdulillah di Karimah ke-6 kita sudah membahas fikih puasa, dan hal yang paling terpenting dipelajari dari fikih puasa memang tentang hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Untuk itu menjawab pertanyaan ini kami sertakan juga potongan materi Karimah ke-6 mengenai hal-hal yang membatalkan dan tidak membatalkan puasa. Semoga jadi lebih jelas, ya. Dalam materi tersebut bisa dilihat bahwa hal-hal yang membatalkan puasa diantaranya adalah yang pertama, makan dan minum meskipun tidak lewat mulut, ya. Membatalkan puasa bila makan minumnya itu dari fajar sampai maghrib, kecuali lupa tentunya, ya, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 187, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, dan wakulu washrabu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Tsumma atimus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Surah Al-Baqarah ayat 187. Kemudian yang membatalkan puasa juga selain makan dan minum, ya, juga yang kedua memasukkan apapun ke dalam mulut, dan ulama sepakat bahwasanya batasnya adalah sampai tenggorokan. Jadi walaupun air atau zat lainnya dimasukkan ke dalam mulut, baik dengan berkumur atau disemprot seperti pertanyaan Ananda Pramesti tadi, selama masih di dalam mulut dan belum masuk ke dalam tenggorokan, maka tidak batal puasanya. Bahkan mencabut gigi pun tidak membatalkan puasa, dan hal ini sudah kita bahas juga di dalam Karimah ke-6, ya. Asal darah dan giginya tidak masuk ke tenggorokan, ya. Namun memang amannya, ya, sebaiknya tidak merawat atau memeriksakan gigi ke dokter gigi selama kita berpuasa, baik itu pada bulan Ramadan atau bulan lainnya. Atau seperti anjuran ulama,
ke dokternya pada malam hari bila di tempat kita tinggal ada klinik atau dokter gigi pada malam hari. Kecuali darurat tentunya ya. Darurat tidak dapat ditunda, harus ada tindakan perawatan atau pengobatan dari dokter saat itu juga. Tentunya sebaiknya cepat ke dokter gigi. Jika akhirnya puasa pasiennya batal karena tindakan perawatan atau pengobatan tersebut, nanti kan dapat diganti dengan qada di bulan lain selain Ramadan ya. Tentunya di hari-hari yang tidak dibatalkan puasa, yang tidak diharamkan puasa ya. Sebagaimana dalam qawaid fikih atau dalam kaidah fikih bahwa ad-daruratu tubihul mahdzurat. Artinya keadaan darurat membolehkan hal yang dilarang. Maksudnya semua perkara yang hukum asalnya adalah haram karena suatu keadaan yang memaksa atau darurat akhirnya hukumnya menjadi boleh ya, apalagi yang hukum asalnya adalah boleh seperti merawat gigi ini. Allah SWT berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala itsma 'alaihi. Barang siapa terpaksa bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, fala itsma 'alaihi, maka tidak ada dosa baginya. Innallaha ghafurur rahim. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi jelas bahwa selama belum masuk ke tenggorokan, apapun yang masuk ke dalam mulut itu, baik itu air atau zat lainnya, baik itu dengan berkumur, disemprot air seperti pertanyaan Ananda Pramesti tadi, atau dengan cara lain, selama tidak masuk ke dalam tenggorokan, maka puasanya tidak batal. Namun sebaiknya memang tidak merawat atau memeriksakan gigi ke dokter gigi bila berpuasa, baik pada bulan Ramadan maupun bulan lainnya. Atau seperti anjuran ulama, ke dokternya pada malam hari bila di tempat kita tinggal ada klinik atau dokter gigi yang dibuka ya pada malam hari. Kecuali darurat tidak dapat ditunda, harus ada tindakan perawatan atau pengobatan dari dokter saat itu juga. Tentunya sebaiknya cepat ke dokter gigi. Kan kalau akhirnya terpaksa batal ya karena tindakan perawatan atau pengobatan tersebut, maka kan bisa diganti ya, mungkin dengan tertelan air atau zat yang lainnya, maka bisa mengqadha atau diganti setelah Ramadan, tentu di hari yang tidak diharamkan puasa. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sampai bertemu dalam taku berikutnya. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.